Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marianto, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 1 Donggo, Kabupaten Bima. Jadi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang guru di SMA Negeri 1 Donggo yang berasal dari SMA Negeri 1 Donggo tentunya, yang nantinya saya akan melakukan observasi di dalam ruang kelas. Saya ditemani oleh Pak Subirin, salah seorang guru matematika yang mengajar di SMA Negeri 1 Donggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mar. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Subirin? Alhamdulillah baik-baik dan sehat-sehat, Pak Mar. Jadi hari ini Pak Subirin, kita adakan percakapan sedikit terkait dengan pra-observasi. Jadi sebelum saya nanti akan melakukan pemantauan di dalam kelas, saya melakukan observasi di luar kelas dulu. Pada hari ini, adapun maksud dan tujuan supervisi kita pada hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas nantinya. Jadi seperti itu, Pak Subirin. Jadi kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, Pak Subirin? Sebagai persiapan awal Bapak dalam proses pembelajaran yang siap dan percaya diri, sehingga melahirkan pembelajaran yang menyenangkan dan memuaskan tentunya. Jadi Pak Subirin, namun sebelumnya saya akan bertanya beberapa hal terkait materi yang Bapak sampaikan. Apa materinya nanti yang akan disampaikan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran, Pak Subirin? Materi yang saya rencanakan untuk diajarkan di kelas nanti, Pak Marianto, adalah persamaan kuadrat. Oh iya, baik. Kalau dari materi yang Bapak sampaikan tentang persamaan kuadrat, kira-kira apa yang ingin dicapai sama Bapak pada saat pembelajaran? Yang ingin saya capai pada proses pembelajaran nanti, yang pertama, siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyelesaikan PK persamaan kuadrat itu dengan metode pemfaktoran dan metode persamaan kuadrat sempurna. Itu yang menjadi tujuan yang hendak saya capai di kelas. Oke, baik. Jadi kalau dari materi yang Bapak sampaikan tentang persamaan kuadrat, terus bagaimana inti dari pengembangan? Kira-kira area mana yang ingin dikembangkan oleh Bapak pada saat proses pembelajaran nanti? Ya, terima kasih Pak Marianto. Dari pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama pada ranah kognitif siswa itu. Ya. Artinya bagaimana siswa mampu memahami materi yang saya sajikan di dalam kelas terkait dengan materi yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang kedua, dari penyampaian materi itu tidak terlepas juga yang ingin saya kembangkan pada diri siswa itu adalah pada ranah afektifnya. Jadi keterampilan mereka, bagaimana mereka mempunyai keterampilan terhadap muatan materi yang saya sajikan. Kemudian yang ketiga adalah psikomotoriknya. Psikomotorik yang saya maksud itu adalah sikap siswa terhadap materi yang disajikan dengan metode diskusi, bagaimana mereka bisa kerjasama, rasa ingin tahunya, membangun kolaborasi antara siswa dengan siswa, yang satu kelompok dengan kelompok lain, atau siswa dengan siswa yang ada dalam kelompok lain. Itu yang saya ingin kembangkan pada proses pembelajaran yang saya sajikan. Oke, baik Pak Subirin, luar biasa sekali Pak Subirin. Jadi ada hal yang ingin dikembangkan ya. Tidak terlepas dari apa yang disampaikan tadi, mulai dari aspek-aspek yang disampaikan tadi, dari aspek kognitifnya, aspek afektifnya, dan psikomotoriknya. Jadi begini, terus bagaimana proses rancangan ya
yang Bapak lakukan di dalam kelas, apakah berkaitan dengan arah strategi pembelajaran dan media-media pembelajaran pada saat proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Oke, terima kasih Pak Wijanto. Dari pertanyaan ini, rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu dengan menggunakan model pembelajaran basic learning, problem basic learning (PBL). Bagaimana siswa diantarkan pada satu persoalan yang berkaitan dengan masalah yang harus mereka selesaikan yang berkaitan dengan materi yang saya sajikan. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode berkelompok, pasti dengan menggunakan metode diskusi. Kemudian sumber belajar yang saya sajikan dalam kelas itu yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang arahnya ke LCD atau sumber belajar yang bisa mendukung untuk media pembelajaran itu ya. Media pembelajaran yang mendukung untuk berlangsungnya proses KBM. Ya, terus selanjutnya Pak Asbin, kira-kira kapan nih Bapak melakukan actionnya di dalam kelas? Artinya melakukan proses kegiatan pembelajaran terkait dengan materi yang ingin disampaikan itu. Proses kegiatan belajar mengajar yang saya rencanakan itu insya Allah akan dilakukan pada tanggal 22 Juli tahun 2024 pada jam 5.06 waktu KBM berlangsung di kelas 12 IIS ya. Oke. Baik, pada tanggal 15 nanti sudah saya ada dalam sama-sama nanti pada saat proses ya. Jadi saya akan melihat dan memantau selama Bapak proses pembelajaran di dalam kelas ini. Terus yang terakhir nih Pak Asbin, kira-kira dari pertemuan pra-observasi ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah bagaimana saya menyiapkan diri lebih matang untuk menghadapi anak didik kita dalam kelas. Kemudian yang kedua, persiapan materi yang saya sajikan juga perlu diperhatikan apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berlangsung dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Yang lebih penting lagi adalah sumber belajar untuk mendukung pemahaman peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar nanti. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Subirin selama pra-observasi ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi nanti di pasca proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, terima kasih Pak Subirin. Iya, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat-sehat ya? Sebelum kita mulai aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, saya minta Aiman untuk pimpin kita dalam doa ya. Silakan Aiman. Ya Pak. Berapa orang tidak hadir hari ini Pak Kelas? 3 Pak. 3? 3 orang. Mohon 3 orang itu disebutkan nama.
Sakit apa? Yudirman Alfa, Sasa Puspitasari, sama Apriawan dan Alpit Jihad Al-Fatih. Yang sakit ya? Enggak ada, Alfa semua. Apa semua ya? Ya. Yang mudah-mudahan mereka sadar dengan ketiga kehadiran mereka supaya bisa hadir sekolah seperti biasa. Ya, Ya, Pak. Dan tentang materi sebelumnya mungkin kalian bisa memberikan refleksi 1-2 orang terkait dengan bersama kuadran sempurna. 1 orang bisa nih bisa merefleksikan ya. 1 orang silakan. Kalau satu-satu langsung berbicara saja. Contohnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bilangan tersebut bisa diganti menggunakan angka. Contohnya X kuadrat plus 6X plus 5X sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 5. Oke, tangan. Oke, satu lagi bisa digambarkan memang ya dengan materi yang ini. 1 orang lagi silakan yang ini. Di sini. Contohnya AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. 2X plus 6X plus 5 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 5. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi terkait dengan persamaan kuadrat, jadi A, B, C ini tiada. Ilham yang tiganya dan di belakang juga. Ini kita bisa ganti dengan angka. Ya. Contohnya misalnya X pangkat 2 tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Ya. Penyelesaiannya berarti X pangkat 2 ya. Cari 2 bilangan ya. Cari 2 bilangan. Kalau dikali hasilnya 5, kemudian ditambah hasilnya 6. Mungkin ada yang bisa? Ada yang bisa kerja di depan? 1 orang? Ya. Ada yang bisa? Silakan ya. Bisa kerja di depan? Ya. Karena KBM kita hari ini bukan guru lagi yang terlalu aktif. Siswa itu harus banyak bereaksi. Ya. Bisa ya kerja di depan? Bisa? Atau yang ini? Yang lain perhatikan juga ya. Hasil akhirnya X1 sama dengan 5, min 5, X2 nya sama dengan 1. Coba kita uji kebenaran ini ya. Ambil salah satu nilai X saja. Ya, mari bersama kita. Kita akan ambil. Ya. X pangkat 2 ditambah 6 dalam kurung min 5 ditambah 5 sama dengan, kalau mau luas kiri kanan berarti terbukti nanti ya. Min 5 pangkat 2 berapa? Min kali min? Ya, min 5 kali min 5 berapa? Min 10. Min 5 kali 25 Pak. 25. Tambah 6 kali min 5. Kalau 6 kali 5 kan 30. Sekarang 6 kali min 5 min 30. Tambah di 25 tambah 5 30. Aku ulangi. 25 tambah 5 30.
30 kurang 30. Nah, sekali bersama satu. Terbukti. Ya, mau benar yang teman kerja tadi dia ambil 2 bilangan, kalau ditambah hasilnya 5. Ya, dikali ya. Kemudian kalau ditambah hasilnya 6. 5 kali 1? 5 kali 1? 5 tambah 1? 20 ya. Hari ini? Hari ini 20 yang ada? Hari berapa tadi? Pelajaran kita dengan metode diskusi ya. Pendekatan pembelajaran masih kredit ya. Jadi kalian akan menyelesaikan satu masalah dalam bentuk soal dia. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 sampai 4 saling melengkapi nanti ya. Ya, apa ini? Ya, selesaikan. X pangkat 2 tambah 6X tambah ya. Mohon tiap-tiap kelompok untuk kerja soal yang perlu dikaji ya. Kelompok itu harus kerjasama dengan temannya, teman kelompok. Hanya potong video hasilnya 9, kalau ditambah hasilnya 6. Kan bisa dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Soalnya X2 plus 6X, X pangkat 2 plus 6X plus 9 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, dan C adalah 9. Pemfaktoran X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Berarti X plus 3 sama dengan 0. Karena 3 ditambah 3 bisa menghasilkan 6, dan 3 dikali 3 bisa menghasilkan 9. Jadi X plus 3 sama dengan 0, dan X plus 3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan min 3. Kenapa X1 bisa menghasilkan min 3? Karena 3 itu berpindah ruas. Jadi dari kelompok 2, dari kelompok yang lain ada yang menanggapi? X kelompok 3 ingin menanggapi. X pangkat 2 plus 6X plus 9 sama dengan 0. X plus 3, X plus 3 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0, dan X plus 3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan min 3. Dari kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian dari teman kelompok untuk kelompok 3 sudah menambahkan juga, sehingga dari materi kita ini seperti apa di dalamnya matematika itu bisa berpindah luas dari yang positif menjadi negatif. Itu sebenarnya tidak bisa berpindah luas karena X tambah 3 harus dikurangi 3 ya. Kemudian sama dengan 0. Dari 3 kurang 3 berapa? 0.
3x sama dengan 5. Ya, kedua Oke, teman sekalian, karena materi kita hari ini akan berakhir, ya. Saya harapkan satu orang saja untuk memberikan refleksi, ya, umpan balik dari sejauh mana kamu memahami materi yang Pak Guru ajarkan hari ini. Silakan satu orang. Dari ajaran Pak Guru saya merasa senang karena saya bisa mengetahui pangkat kuadrat dari bentuk umumnya, penyelesaiannya, dan cara jalan untuk menyelesaikan problem tersebut. Kita sudah mendengarkan semua anak sekalian, ya. Dari refleksi salah satu siswa yang ada di tengah-tengah kita ini. Dari Pak Guru, materi yang kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya masih berkaitan dengan persamaan kuadrat, tapi bukan lagi metode pemfaktoran, tapi metode persamaan kuadrat sempurna, ya, dengan metode menggunakan rumus ABC. Ya, ini untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya yang tidak jauh berbeda dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Hal-hal yang kurang jelas mohon dipelajari di rumah, banyak-banyak belajar di rumah, ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Marianton, Sarjana Pendidikan di SMA Negeri 1 Tunggo, merupakan calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 1 Tunggo. Jadi pada momen kali ini saya lagi-lagi tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah seorang guru yang setelah selesai melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Namun pada kali ini saya akan melakukan pasca observasi di mana saya tidak sendiri, ya, dan pastinya ditemani oleh salah satu guru dari SMA Negeri 1 Tunggo yang telah menyelesaikan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi baik, Pak Subirin, tadi saya sudah melakukan pemantauan di dalam kelas pada saat proses pembelajarannya. Jadi begini Pak Subirin, langsung saja saya akan bertanya sesuai dengan apa yang Bapak rasakan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, kemudian melihat ada kami pada saat proses itu, apa yang Bapak rasakan pada saat proses kegiatan tersebut. Baik Pak Marianton, jadi yang saya rasakan pada saat kegiatan belajar mengajar itu, saya merasa lega sekali ketika apa yang saya sampaikan, ketika apa yang saya ajarkan pada siswa itu kemudian timbal baliknya pada siswa itu mereka cepat paham materi yang saya sampaikan. Selain dari itu juga, kenapa saya merasa lega sekali dengan kegiatan belajar mengajar tadi, ketika siswa saya lihat itu mereka aktif sekali dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, baik antara siswa dengan siswa, lebih-lebih mereka itu aktif sekali untuk menanggapi dan memberikan
masukan dasaran antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Itu Pak. Jadi baik Pak Subirin, sudah sesuai dengan alurnya tadi ya, apa yang dilakukan di dalam kelas tadi. Pak Subirin, apakah sudah melakukan dengan menggunakan metode-metode ataupun langkah-langkah, terus bagaimana umpan balik di dalam kelas selama proses pembelajarannya? Ya Pak, terima kasih Pak Marianto. Dari model pembelajaran yang saya lakukan tadi adalah model problem based learning dengan sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, saya bawa siswa ke satu masalah dengan tetap memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Dengan sintak yang ada, jadi siswa saya lihat itu merasa aktif sekali, merasa nyaman sekali, kemudian merasa menyenangkan sekali dengan sintak-sintak pembelajaran PBL yang saya lakukan di dalam kelas itu. Terbuktinya tadi seperti yang saya paparkan di awal pertanyaan tadi, ya saya lihat siswa sangat aktif, sangat cepat paham materi yang disajikan pada pembelajaran berlangsung tadi. Iya, baik. Selanjutnya, apakah pada saat proses pembelajaran tadi, apakah sudah terlihat pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE? Terkait dengan pertanyaan ini, pada saat kegiatan belajar mengajar tadi di kelas, menurut saya sudah terintegrasi metode pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melihat pada kegiatan kelompoknya. Jadi saya membagi siswa pada kelompok itu tidak hanya yang cepat paham, tapi bervariasi, sehingga mereka saling berkolaborasi. Kemudian yang berkaitan dengan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, di awal kegiatan sudah kita lakukan berdoa sebelum kegiatan belajar. Kemudian pada penutupnya juga kita melakukan hal yang sama, sehingga kita bisa lihat bahwa pembelajaran itu terintegrasi dengan nilai-nilai KSE yang ada dalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Subirin sudah melakukan pasca observasi setelah tadi melakukan proses pembelajaran.